Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Infinix GT20 Pro dan Poco X6 Pro. Ya, Infinix GT20 Pro yang saya pegang ini yang varian paling tinggi ya, di 12256 GB. Harga resminya sih 4,7 juta, tapi kemarin saya dapat di Shopee itu cuma 4,3 juta, dapat diskon promo launching. Nah, kalau Poco X6 Pro ini one and only sih, emang cuma ada satu varian doang di 12512 GB. Harga resminya itu di 5 juta pas, tapi waktu di awal-awal kan dapat diskon promo juga ya, itu jadi 4,8 juta. Ya, tapi kita sama-sama tahu lah ya, ini HP itu sempat goib dan digoreng tengkulak habis-habisan. Bahkan waktu itu sempat ada yang jual, itu hampir 6 juta rupiah. Nggak ngotak sih. Tapi sekarang alhamdulillah harganya udah balik normal nih, di 5 jutaan kecil. Dan bahkan harganya tuh nggak nyampe 5,1 juta rupiah. Chipset emang bukan segalanya ya, tapi segalanya tuh dimulai dari chipset. Poco sama Infinix tuh paham bener sama prinsip ini. Dan sampai video ini dibuat, Infinix GT20 Pro ini bisa dibilang HP paling murah yang pakai Dimensity 8200. Sementara Poco X6 Pro ini tuh HP yang paling murah yang pakai Dimensity 8300. Nah, secara generasi, chipset Poco di sini emang lebih baru ya daripada chipset Infinix. Tapi apakah bakal auto lebih gaspol pas dipakai buat main game? Sebenarnya nggak selalu ya. Karena lagi-lagi nih, kalau kita ngomongin chipset, itu tuh nggak bisa dipukul rata. Chipset yang lebih baru bakalan auto lebih gaspol. Kayak misalnya di game PUBG Mobile nih. Di sini hubungan Infinix sama orang dalamnya PUBG itu kayaknya lebih deket nih. Apalagi sejak PUBG Mobile keluar versi 3.2 yang paling baru. Di sini Infinix tuh langsung dibukain settingan frame rate yang paling tinggi yang pernah ada di game ini. Yes, Ultra Extreme alias 120 FPS. Yang mana sejauh ini setahu saya ya, ini cuma dibuka buat HP-HP flagship doang sih. Nah, saya masih setengah gak percaya nih, bisa main serata kanan dan semulus ini di HP yang bahkan harganya tuh jauh dari HP-HP gaming kelas atas yang rata-rata juga masih mentok di 90 FPS. Saya sempat update PUBG Mobile 3.2 di Poco dan settingan mentoknya tetap ya di Extreme Plus alias ketahan di 90 FPS dan gak lebih dari itu. Oh ya, dua HP ini udah sama-sama saya nyalain mode performance supaya performanya tentu bisa lebih lepas juga pas dipakai buat main game. Dan saya juga udah maksimalin settingan FPS di game booster, terus kunci refresh rate ke yang paling atas, tapi tetap ya, di Poco X6 Pro ini masih nggak kebuka juga settingan ultra ekstrimnya. Sorry nih Poco, kali ini X6 Pro jadi kerasa nggak spesial-spesial banget nih di harga segini. Nah sekarang pertanyaannya nih, apakah 120 FPS di Infinix ini benar-benar stabil? Main di 30 menit pertama, 120 FPS-nya Infinix ini bisa dibilang cukup stabil lah ya. Gila sih, ini asik banget main PUBG Mobile, jadi sehalus ini frame rate-nya. Batuknya juga berasa tipis dan ini nyaris nggak berasa sih sebenarnya. Tapi masuk ke match kedua, nah ini nih, pelan-pelan Infinix tuh mulai nurunin frame rate-nya. Apalagi pas body HP tuh udah mulai anget. Tipis-tipis diturunin ke 90 fps, terus ke 80, dan loncat lagi ke 100-an fps pas suhunya balik normal. Ya bisa saya bilang manajemen panas di Infinix ini kayaknya masih belum seproper Poco ya. Anget dikit bakal auto diturunin performanya. Oke lanjut, kalau dipakai buat pusing Mobile Legends, dua HP ini juga udah enak banget sih. Karena settingan ultra itu tuh udah kebuka di frame rate dan juga grafisnya. Nah buat Anda yang biasa main Mobile Legends di 60 fps dan ngerasa udah mulus banget, coba deh kapan-kapan main di 120 fps. Asli sih, settingan kayak gitu tuh bener-bener ngasih animasi yang apa ya, secara visual tuh emang manjain mata banget sih. Paling kerasa tuh pas di momen-momen rusuh di late game kayak gini ya, ngadu skill ulti, waduh ini pecah banget sih visual efeknya. Dan by the way, ini grafisnya juga udah mentok kanan loh. Dan 120 fps-nya itu bahkan nggak naik turun, alias stabil. Tapi saya akuin sih, respons layar di Poco X6 Pro ini gercep banget. Kayak baru towel salah satu skill aja, itu tuh udah kebaca sama layar. Nah, pas saya kepoin touch sampling rate-nya, memang sih si Poco ini agak-agak ngotak. Ini tembus nyaris 500 Hz ya, dibanding sama Infinix yang cuma jalan di 360 Hz. Yang menurut saya sih sebenarnya udah sama-sama kenceng gitu. Ya sederhananya sih makin gede angka hertznya di sini tentu makin satset juga nih layar buat nerima sentuhan dan ini kepake banget buat mainin hero-hero tipe fast hand di Mobile Legends. Oh ya, saya sempat kaget juga ya pas ngeliat spek layar Infinix yang ternyata punya refresh rate up to 144 Hz. Ini udah berasa kayak HP gaming beneran ya. Tapi pertanyaannya apakah layar 144 Hz di sini bisa maksimal dipakai buat main game? So far sih saya belum nemuin ya game-game yang bisa jalan up to 144 fps di HP Infinix ini. Paling mentok ya, paling tinggi itu paling ini ya 120 fps kayak game Mobile Legends tadi gitu. Bahkan pas saya main game casual Subway Surfer ya, yang secara grafis harusnya lebih enteng,
itu ya mentok-mentok cuma 120 fps gitu, nggak lebih gitu. Padahal saya ngarepnya sih bisa lah, harusnya dapat 140 fps karena ya secara spek layar kan udah mendukung harusnya ya. Jadi ya 144 Hz di Infinix ini nggak ngasih perbedaan yang berarti nih sama layar 120 Hz ya Poco kalau dipakai buat main game. Nah, chipset monster mereka berdua ini kalau dipakai buat main Genshin Impact highest 60 fps, masih ngangkat gak sih? Ya, sebelumnya saya udah puas banget ya sama performanya Poco X6 Pro yang cukup konsisten lah, jalan di 58-60 fps. Yang mana setahun atau 2 tahun yang lalu untuk dapetin performa yang sestabil dan segaras ini, itu ya cuma ada di HP belasan jutaan. Sekarang di Infinix pun performanya juga mirip-mirip nih sama Poco. Kayak main di map Sumeru yang grafisnya super berat kayak gini aja, dia tuh masih bisa lari kenceng. Dan frame rate-nya juga nyaris stabil. Bahkan ini semua tuh tanpa bantuan fan cooler. Nah, pasang fan cooler di sini kayaknya lebih kepake buat menjaga kestabilan aja ya kalau pengen main yang lamaan. Karena ya bedanya pakai nggak pakai itu tipis banget. Oke lah, Genshin Impact boleh lewat buat 2 HP ini. Tapi game berat yang satu ini kayaknya bikin Poco sama Infinix itu mulai ngos-ngosan. Seenggaknya di 5 menit pertama. Ya, secara genre sih Wuthering Waves ini mirip-mirip sama Genshin Impact ya, kayak open world RPG gitu. Tapi kualitas grafisnya bisa dibilang lumayan ngeri sih ini game. Kayak Genshin Impact yang dipoles lebih HD lagi. Nah, di sini sengaja saya sisa ya pakai settingan yang paling mentok. Dan 2 HP ini tuh udah mulai ngerem-ngerem performa. Plus rata-rata cuma jalan di 40-an fps. Frame dropnya juga lebih sering ya di sini ya. Dan bahkan pas saya pakai buat traveling doang ya, kayak jalan-jalan doang di sepanjang maps gini, itu tuh langkahnya udah agak berat gitu kalau HP-nya udah mulai anget. Nah, di sini baru deh fan cooler kerasa ada gunanya juga. Lumayan nih, pas udah diademin kayak gini, mesinnya tuh bisa balik ke gas lagi dan bisa jalan 50-60 fps. Tapi tentu naik turunnya tetap ada ya, dan lebih berasa ketimbang di Genshin Impact. Ya, di luar performa gamingnya yang sebenarnya masih 11-12, saya perlu kasih apresiasi ya sama Infinix, yang ternyata bisa nge-build up mode gamenya lebih pro, dan lebih berasa elemen gamingnya. Ya bisa saya bilang ini udah ala-ala Armory Clad-nya ROG Phone lah. Kalau lighting anime kayak gini sih sebenarnya biar lebih fancy aja ya. Oke lah, sensasi gamingnya tuh lebih dapet. Tapi ada fitur-fitur yang nggak kalah seru nih buat maksimalin kontrol gamenya di sini. Kayak misalnya kita bisa sulap tombol volumenya jadi L1 atau R1 nih, pakai magic button. Atau kita juga bisa manfaatin sensor gyroscope-nya buat mapping kontrol tertentu. Kayak misalnya kita bisa gestur goyang-goyangin HP buat nge-reload peluru di game tembak-tembakan. Bahkan kalau main game sambil ngecas, di sini juga bisa ya. Dan ada yang cara lebih aman yaitu pakai bypass charging. Jadi kalau ngaktifin bypass charging, pas kita colok ke adapter, itu tuh listriknya langsung ke mesin dan nggak mampir ke baterai. Jadi ya bikin baterainya nggak cepat panas dan nggak memperpendek umur baterai. Sama satu lagi sih yang saya salut dari Infinix ini, kita dikasih kabel yang letter L gini ya. Jadi kalau emang mau pakai bypass chargingnya atau main game sambil ngecas, ini tuh lebih convenience ya atau lebih nyaman lah ya. Karena pas kita colok gini, tangan kita tuh nggak kehalang sama kabelnya. Nice Infinix. Kalau buat kebutuhan gaming, daya tahan baterai 2 HP ini oke nggak sih? Secara kapasitas 2 HP ini samaan ya di 5000 mAh. Dan pas saya ngeliat konsumsi baterai yang dipakai buat main game, itu ya masih beda-beda tipis lah. Paling selisih sekitar 1% sampai 3%. Dan memang rata-rata di Poco ini lebih hemat baterai. Tapi saya salut ya sama Infinix ya, terutama pas dipakai buat main PUBG Mobile dengan frame rate yang lebih tinggi, itu tuh makan daya baterainya itu tipis banget kalau dibandingin sama Poco. Padahal Poco ini kan jalan di FPS yang lebih rendah ya, yang tentunya bisa lebih menghemat baterai lebih gede lagi. Ya kalau pengen lebih hemat baterai di Infinix, saran saya sih jangan sering-sering nyalain lampu RGB kayak gini ya. Nah itu makan baterainya lumayan banget pak. Sama jangan ngeboost visual HDR-nya ya di mode game bawaan. Karena itu tuh cuma naikin kontras doang. Dan yang ada malah ngabisin baterai lebih banyak. Terus kalau main soal charger, 2 HP ini udah sama-sama dikasih charger bawaan yang punya protokol sendiri. Tapi secara angka memang sih Poco ini menang banyak ya. Karena dia dapat charger 67 watt dan durasi ngecasnya juga lebih sat-sat. Kayak ngisi dari 10% sampai ngisi setengah, itu tuh cuma butuh waktu sekitar 15 menit doang. Dan sampai benar-benar full 100%, itu bahkan nggak butuh waktu sampai 45 menit. Oke, jadi kesimpulannya, mending beli Infinix GT20 Pro atau nambah duit lagi nih buat beli Poco X6 Pro. Kalau emang nyarinya HP yang benar-benar buat main game doang, beli Infinix GT20 Pro ini nggak salah sih. Karena di sini tuh Infinix nggak cuma ngasih spek yang bagus aja ya,
tapi juga ngasih fitur-fitur yang berguna buat para gamer. Seperti bypass charging, terus kontrol-kontrol game yang bisa di mapping pakai tombol L1 atau R1, dan juga bisa pakai gestur, terus software yang bersih dari iklan, dan yang gak kalah penting yaitu tadi, kerjasama sama developer gamenya langsung. Yang mana ini bikin settingan-settingan HP flagship kebuka semuanya di sini. Tapi apakah Infinix ini cuma manis di depan doang? Kalau menurut saya sih ini balik ke ekspektasi kita masing-masing ya. Ya contohnya kalau kita ngomongin desain back cover, ini tuh nggak semua orang suka gitu. Bahkan udah ditutupin pakai casing bawahan, ini tuh ya masih kelihatan rame pak. Terus kameranya juga nggak ada ultrawide di sini. Dan kalau ngomongin soal jaminan update software, Infinix ini tuh cuma 2+3, yang artinya 2 tahun update Android dan 3 tahun security patch update. Sebenarnya sih ini kemajuan ya buat Infinix yang sampai tahun lalu itu tuh dia nggak ngejanjiin update software sama sekali. Tapi memang sih Poco di sini selangkah lebih maju karena berani janjiin 3+4, artinya 3 tahun update Android plus 4 tahun security patch update. Nah kalau pengen dipakai buat jangka panjang, saran saya sih mending beli Poco S6 Pro ya, karena nggak cuma ngomongin update software yang lebih panjang, tapi kalau melihat storage-nya, Poco ini kan lebih gede ya, di 512GB dengan kecepatan juga lebih ngebut, yaitu udah pakai UFS 4.0. Ya sebagai perbandingan, Infinix ini cuma 256GB plus masih pakai UFS 3.1. Ya storage 256GB kalau buat sekarang sih masih cukup lah ya. Buat 1 tahun atau 2 tahun ke depan juga masih oke. Tapi kalau untuk penggunaan 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ke depan, oh walam sih. Apalagi kalau kita ngelihat ukuran-ukuran game mobile yang udah bergiga-giga dan udah makin gak ngotak. Terus tahun ini kan tren harga storage juga bakal naik banyak nih. Dan kalau kita bisa beli HP dengan storage yang lebih gede untuk saat ini, ya nggak ada ruginya kan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih bingung mau ambil Infinix GT20 Pro atau Poco S6 Pro. Nah untuk mencari support lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.